Yo, kembali lagi dengan saya Agil Utama dalam podcast BBM berbincang bersama mahasiswa. Tentunya di sini kita akan membahas tentang perekonomian dan isu-isu dalam ekonomi. Nah, di sini juga kita membawakan teman-teman saya dari Universitas Siliwangi. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Halo semuanya, kenalkan nama saya Kedi Nugraha, saya dari jurusan Akuntansi Universitas Siliwangi. Dan saya Muhammad Fajar Nugraha, saya juga dari jurusan akuntansi Universitas Siliwangi. Oke, kita tanya dulu aja ya kabar-kabarnya gimana nih kabar-kabarnya? Kabar saya alhamdulillah baik-baik saja. Saya alhamdulillah baik juga, tapi agak ngantuk aja. Oh, seperti itu ngantuk udah terbiasa. Oke, kalau nggak salah kemarin itu ada UAS ya gimana boleh sekalian Alhamdulillah lancar, ngajar? agak pusing aja. Kalau saya pribadi kemarin lumayan lancar, soalnya saya juga udah ngapalin sebelumnya. Oke, bagus bagus. Kalau puasa udara kayak gimana? Lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, Langsung aja kalian itu berarti kan dari jurusan akuntansi ya? Betul. ya. Nah, boleh dijelasin terlebih dahulu apa itu akuntansi? Kalau akuntansi sendiri itu jurusan yang memang ada di Fakultas Ekonomi, tapi membahasnya lebih spesifik pada keuangan. Kayak gitu. Jadi kita mempelajari cara membuat laporan keuangan untuk perusahaan. Gitu aja sih. Itu secara singkatnya ya. Dan nanti bisa dipelajari lagi dalam pengantar akuntansi atau ada akuntansi yang lanjutannya untuk lebih fokus dalam bidang akuntansinya. Oke, jadi pada intinya akuntansi ini lebih kepada membuat laporan sebuah keuangan ya, teman-teman. Betul. Iya, Pak. Oke, kita lanjut aja. Jadi kalau di jurusan akuntansi itu mencakup apa aja mata kuliahnya? Ya paling yang berhubungan dengan keuangan dari akuntansi, terus akuntansi biaya, untuk usaha, banyak lagi sih jenis-jenis akuntansi yang kita pelajari di jurusan umum yang sampai saat ini sedang kita pelajari, yaitu tentang pengantar akuntansi, masih seputar pengantar akuntansi, pengantar perpajakan, terus apa lagi? Kalau berhubungan dengan keuangan sih perekonomian Indonesia mungkin ya. Karena kita masih di semester 2 jadi kita masih mempelajari hal-hal yang mendasar dulu agar ke depannya nanti saya lebih paham mengenai akuntansi. Oke, baik sekali. Berarti jurusan akuntansi ini lumayan mencakup semua perekonomian di Indonesia ya? Iya. Enggak semua perekonomian, tapi lebih spesifik pada keuangan aja. Oke, Keuangan suatu perusahaan atau keuangan. organisasi. Tadi kalian itu tadi ngomong tentang mata kuliah perpajakan ya. Ya, betul. Berarti kalian itu mengerti gitu tentang perpajakan. Kalau ditanya mengerti, kami sebenarnya Belum sampai dalam tahap yang ahli, iya, tapi yang mengerti sekali itu. tapi baru tahu masih dalam pengantar perpajakan, jadi belum mendalami tentang perpajakan itu sendiri. Oke. Tapi kami juga udah mengetahui beberapa hal gitu tentang perpajakan itu sendiri. Yang mungkin dari pentingnya dari segi perpajakan dan perekonomian Indonesia itu seperti apa. Berarti kalian relevan gitu bila saya ajak berbincang tentang perpajakan ini. Ya mungkin cukup relevan lah karena kita juga di Universitas Limbang ini telah mempelajari tentang pengantar perpajakan ya sehingga kita masih ada lah gitu ilmu sedikit-sedikit mengenai perpajakan di Indonesia itu. Oke, berarti sama dosen juga diberi masukan gitu ya. Iya. Oke, jadi dala eh sebelum pada intinya eh, perpajakan itu sebenarnya apa sih? Menurut saya pribadi perpajakan itu adalah sistem pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya untuk meminta berupa biaya gitu, atau dana pada masyarakat dan dana tersebut itu bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Nah, dana-dana itu bisa digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti jalan raya atau membangun infrastruktur untuk kegunaan masyarakat itu sendiri. Oke, ada hal yang ingin saya tanyakan. Jadi sebenarnya kewajiban masyarakat dalam membayar pajak itu apa sebenarnya? Hmm, untuk pembayaran pajak ini menurut saya pribadi
merupakan hal yang wajib ya, karena pemerintah juga telah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pemungutan pajak. Nah, dan pendapatan negara di Indonesia itu umumnya atau mayoritasnya itu dari perpajakan ya, Betul. bahkan lebih dari 60, bahkan sekitar 65% itu dari perpajakan. Nah, apabila masyarakat itu kalau nggak ada yang bayar pajak atau kurang bayar pajaknya, maka perekonomian Indonesia juga akan semakin berkurang dan akan kemiskinan juga di negara Indonesia ini. Berarti pajak itu sangat pajak itu sangat berpengaruh gitu dalam perekonomian Indonesia ini ya. Sangat berpengaruh sekali. Tapi kenapa masih banyak gitu masyarakat yang menghiraukan untuk membayar pajak? Kalau menurut saya pribadi sih banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat hingga enggan untuk membayar pajak. Di antaranya yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor regulasi juga, yang keempat faktor kurangnya pengetahuan masyarakat dan juga kepercayaan terhadap pemerintah. Seperti itu sih. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat enggan untuk membayar pajak. Jadi kan tadi itu banyak faktor-faktor yang dijelaskan oleh pajak. Kita akan membahas faktor-faktor tersebut. Dari yang pertama dulu masalah ekonomi. Gimana pendapat kalian dalam faktor ekonomi tersebut? Kalau dalam faktor ekonomi, masyarakat enggan membayar pajak itu yang pertama karena rata-rata pendapatan pendapatan masyarakat di Indonesia itu dari menengah ke bawah, sehingga mereka lebih mengedepankan kebutuhan primer mereka seperti makan, terus kebutuhan pakaian dan juga yang lainnya, sehingga mereka tidak tidak mampu ya tidak mampu dan juga tidak memikirkan membayar pajak karena mereka masih harus memikirkan makan, memenuhi kebutuhan pribadi mereka, seperti itu kalau dalam faktor ekonomi. Misal ini hal yang ingin saya tanyakan, misalnya jadi kan ekonomi seseorang itu ada naik turunnya. Nah, apabila ketika ekonomi mereka turun, tetapi benar-benar ketetapan pada saat membayar pajak itu gimana? Apakah ada regulasi untuk kayak penurunan pajak atau gimana? Kalau regulasi dalam penurunan pajak bermotor itu ada deh. Sebenarnya saya itu belum pernah dengar ya mengenai Ya. regulasi tentang penurunan pajak, tentang penurunan biaya untuk pajak kendaraan ya. Jadi mungkin jarang kemudian. Ya kalau seperti itu, saya kira yang lebih ditekankan itu kepada masyarakatnya, bagaimana kesadaran masyarakat agar lebih mementingkan. Jadi ketika akan membeli kendaraan harus disiapkan juga untuk kebutuhan pajak dalam 1 tahunnya, dan juga kalau bisa menabung untuk membayar pajak. Apakah perilaku tersebut bisa dirubah gitu? Kalau dari perilaku itu yang bisa merubah itu dirinya sendiri, atau kembali lagi ke faktor lingkungan yang mempengaruhi orang tersebut. Jadi intinya itu kesadaran pada masyarakatnya. Jadi kesadaran sendiri pada masyarakatnya. Jadi masyarakat juga ketika ada orang yang memang melanggar aturan tersebut diingatkan. Oh iya, diingatkan bisa. oleh orang lain. Bila kita sudah tahu pengaturannya, nah kita kan sudah tahu bahwa hal tersebut itu tidak boleh. Nah, jadi kita harus sadar gitu kalau kita boleh itu kita ini tidak boleh melakukan hal itu. Nah, kalau kita melihat orang lain melakukan hal itu, kita juga harus mengingatkan kepada orang lain. Nah, Jadi tidak hanya menghindar dari itu, tapi sekaligus mengingatkan juga. mengingatkan. Itu bentuk kepedulian kita kepada masyarakat. Oke, lanjut tadi itu ada faktor tentang regulasi. Memang kayak gimana gitu regulasi dalam perpajakan ini? Kalau regulasi yang sekarang di perpajakan terutama kendaraan itu bisa terbilang lemah regulasinya. Iya, jadi pemerintah tidak dari hukuman tidak membayar pajak itu tidak memberikan efek jerak kepada masyarakat yang tidak membayar pajak. Seperti itu. Jadi masyarakat juga berpengaruh dari sosial tadi kan, karena melihat orang lain tenang dengan tidak membayar pajak, jadi dia juga tenang karena pemerintah tidak memberikan regulasi, atau memberikan hukuman
yang memberikan efek jera kepada para pelaku atau kepada orang yang tidak membayar pajak. Kurang menekan gitu Iya, ya. kurang Nah, menekan. selain itu juga kan kita jarang mendengar gitu ya kalau ada kasus Hmm, denda mengenai perpajakan, mengenai pajak kendaraan ini ya. Jadi gak ada tuh denda yang sangat memberatkan iya. bagi orang yang melanggar kasus. Tapi apakah polisi itu dapat bisa mengatasi hal tersebut? Kalau dari kepolisian sendiri kan ada sistem apa kayak razia, Razia. ya ada sistem razia kan. Iya. Jadi namun yang kekurangannya itu razia itu hanya dilakukan ketika bertemu dengan pengendara tersebut. Jadi Iya. ketika memang pengendara tersebut terbukti tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraannya bisa diambil seperti itu. Tapi kelemahannya dari razia ini, iya seperti jadi Harus ketemu dulu. diambil ketika ketemu. Jadi kan Seperti masyarakat itu. juga masih bisa menghindar gitu, menghindar ke Iya. jalan alternatif lain agar tidak ketemu polisi. Nah, jadi masyarakat juga Menghindari. menghindarinya hal tersebut kalau hanya razia saja. Ini kan razia juga cuma hanya ada di beberapa saat juga Iya kan. betul. Ada kayak di event-event besar, Iya. kayak hari raya. Iya. Kalau di jalan-jalan besar aja gitu. Kalau di daerah-daerah yang kecil atau jarang dilalui oleh banyak Iya. masih kurang. Kan tidak ada. Ya, tidak Kan ada. tidak ada. Jarang itu saya melihat ada razia di daerah-daerah yang terpencil. Tetapi menurut kalian ya, sebagai mahasiswa pandangannya, apakah polisi bisa ikut membantu dalam penanganan ini? Kalau untuk sekarang saya rasa bisa. Bisa. Karena sekarang kan ada razia online. Iya. Oh iya, Iya. online. Itu bisa ditanggulangi dengan cara razia online. Jadi ketika ada sekarang kan razia tidak hanya Harus di bertemu. tempat bertemu dengan polisi, namun ketika ada pelanggaran razianya di Melalui surat suratnya panggilan. ya surat tilangnya dikirimkan ke rumah. Jadi kemajuan teknologi Iya, juga bisa kemajuan teknologi membantu, ya ya. membantu. Lalu bagaimana gitu pandangan sebagai mahasiswa ya dalam mengatasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah? Jadi bagaimana cara meningkatkan kepercayaan masyarakat yang pemerintah? Menurut ini sih cara meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu bagaimana pemerintah menanggulangi masalah yang ada gitu. Jadi kan kita bisa melihat dari saja banyak pejabat yang korupsi. Contohnya seperti misalkan yang kemarin yang seharusnya masyarakat mampu menikmati jaringan 4G Oh di iya. daerah, namun karena ada kasus korupsi, Yang tidak sama salah satu pejabat. iya, sehingga masyarakat tidak bisa menikmati infrastruktur tersebut. Jadi bagaimana cara pemerintah menanggulangi hal tersebut dalam rangka atas korupsi yang ada pada pejabat-pejabat itu sendiri, sehingga masyarakat nantinya akan timbul lagi kepercayaan kepada pemerintah apabila pemerintah sudah berhasil, setidaknya kalau memang tidak berhasil setidaknya mengurangi iya mengurangi tindak korupsi yang ada di pejabat itu sendiri. Oke, langsung saja ya. Saya ingin menanyakan gitu, solusi dari kalian gitu sebagai mahasiswa itu kayak gimana dari faktor-faktor permasalahan yang tadi itu? Tadi itu kan pertama itu ada faktor perekonomian masyarakat. Ya, Nah, kalau menurut saya pribadi itu sebelum kita membeli suatu kendaraan atau hal apapun itulah yang ada pajaknya, kita itu harus mempersiapkan terlebih dahulu apakah kita sanggup untuk membayar pajak tersebut dan apakah kita juga harus tahu terlebih dahulu informasi mengenai pajak itu seperti apa aja, oh iya. Jadi fungsinya buat apa aja, menyiapkan Iya. dulu gitu ya. manfaatnya pajak itu buat apa aja. Gitu. Jadi kita juga ingin membayar pajak secara sukarela gitu, Ya. kepada pemerintah. Dan kita juga semakin percaya pemerintah juga. Nah, selanjutnya Ya, jadi artinya penyiapan finansial pada masyarakat ketika akan membeli sesuatu, memang nantinya akan membutuhkan pajak, finansial itu sudah siap. Jadi ketika akan membayar pajak sudah ada uangnya, jadi tinggal membayarkan tanpa harus nantinya sibuk nih, memikirkan lagi wah, bagaimana saya membayarnya. cara membayarnya. Lalu yang kedua Faktor regulasi. regulasi pemerintah
harusnya bisa membuat regulasi yang lebih tegas dalam memberantas orang-orang yang memang tidak membayar pajak, terutama pajak kendaraan. Seperti yang tadi melalui tilang, Ya, tilang meskipun tadi disebutkan kurang efektif, itu mungkin karena memang ini relatif baru, ya, ini belum terbiasa. ya. Masih ada evaluasi ke depan. Ya, nanti setelah dievaluasi mungkin nantinya akan bisa diperbaiki sehingga nantinya lebih efektif dalam pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga itu faktor Eh, Pengetahuan. iya kurangnya pengetahuan masyarakat ya pentingnya kasus pentingnya pajak bagi negara. Ya, pemerintah harus bisa memberikan edukasi kepada seluruh bagian masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, bagaimana cara membayar pajak, dan juga apa artinya manfaat ketika masyarakat membayar pajak. Jadi apa ya? Jadi pemerintah jangan hanya menggembor-gemborkan bagaimana harus membayar pajak tanpa dijelaskan bagaimana caranya membayar pajak karena memang jujur pembayaran pajak ini relatif rumit. Iya lumayan Relatif rumit. jadi semua orang tahu sebagai Iya. Nah, itu tugas pemerintah bagaimana caranya mampu mengedukasi masyarakat agar mereka paham bagaimana cara membayar pajak dengan benar dan juga apa manfaat nantinya untuk mereka. ya. Kemudian faktor sosial. Faktor sosial tadi itu dengan cara memberi apa saling mengingatkan, dan juga kita sering mencontohkan gitu kalau kita harus membayar pajak lalu bisa juga mengingatkan orang lain. Nah kan dengan kita melakukannya maka orang lain juga kita meniru perilaku kita sendiri. Ya, Dan perilaku kita kan udah baik. Nah orang lain juga melihat perilaku kita dan orang lain juga sudah menyadari bahwa perilaku kita itu baik dan ada manfaatnya. Orang lain juga cenderung akan mengikutinya. jadi kesadaran pada diri pribadi kemudian saling mengingatkan, saling menyadari ya di antara apa masyarakat kepercayaan terhadap pemerintah. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, pemerintah harus mampu menanggulangi internalnya terlebih dahulu. Bagaimana cara mereka menanggulangi kasus korupsi sehingga masyarakat nantinya mampu menikmati infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah. Gitu. jadi yang saya dapatkan dalam perbincangan ini bahwa kembali lagi kepada pemerintah gitu dan siapa gitu. Apakah itu dalam infrastruktur, apakah dalam regulasi, ketetapan regulasi dan pengetahuan, apakah itu memang benar-benar disampaikan gitu kepada masyarakat atau tidak. Namun dalam hal ini kita tidak hanya bisa menyalahkan kepada pemerintah, masyarakat juga harus punya kesadaran karena nantinya kalau memang pemerintah sudah membuat regulasi yang baik, sudah memberikan edukasi kepada masyarakat, sudah memberikan infrastruktur, namun masyarakatnya acuh dan tidak ingin mengetahui tentang hal tersebut, maka itu akan sia-sia. Iya, Pemerintah sudah memberikan ruangan untuk memberikan edukasi tentang perpajakan. Sementara masyarakatnya tidak tertarik untuk mengikuti edukasi tersebut, maka buat apa? ya, iya. Ketika sudah melakukan edukasi tetapi tidak dilaksanakan juga buat apa? Jadi perlu kesadaran di masyarakat. Kemudian apabila pemerintah sudah membuat infrastruktur tetapi masyarakat tidak mampu menjaga infrastruktur tersebut, juga nantinya perlahan-lahan juga rusak lagi seperti saya. kalau udah dibangun nyalahin lagi. Iya, Padahal itu kan sudah sesuai dengan anggarannya. iya. Dan pemerintah juga ada anggaran tertentu untuk pengalokasiannya dan dibagi-bagi juga ke berbagai daerah. Jadi kalau misalkan daerah itu aja terus kalau rusak dan itu terus kan ada perizinannya dulu dan juga lumayan rumit. Jadi intinya harus ada kerjasama antara Dua pemerintah pihak, dan juga ya. masyarakat Iya. sehingga Untuk nantinya menjalin chemistry. menjalin chemistry Iya. antara dua golongan tersebut agar nantinya menciptakan ini apa negara yang harmonis, Harmonis, Iya. berkualitas, Berkualitas, profesional. iya. Iya.
Oke, hanya segitu saja dari kita podcast BBM berbincang bersama siswa. Sebentar. Ada apa? Apakah Anda yakin di universitas ada kasus korupsi?